Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah di antara Allah membaca Al-Qur'an itu sudah. Kemudian sekarang berada terus mempelajari isinya. Dan semoga dengan wasilah itu nazalat alaihim sakinah, panjenengan diberikan ketenangan hidup, waghsyiyatuhum rahmah, dan dicurahkan rahmat Allah, hidayah dari Allah, dijaga sampai husnul khotimah, wahafathumul malaika, dijaga panjenengan di dunia, tidak ketemu dengan masalah-masalah yang marahi umat, tidak ketemu orang-orang yang jelek, tidak ketemu hal-hal yang buruk. Balakar Allah firman indah dalam nama panjenengan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sekitar malaikat yang ada di dekatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini namun pengalaman saya, kalau isi pengawasan tafsir dan masjid dan tipes nih, kalau tipes dulu. Minggu pada itu di WA 70 santai ini terus gentar, aku jawabnya belanjanan, yo. Terus terjalan enten Bang Jo, kalau buka HP, enten WA untuk Mas, hukumnya adopsi anak apa? Jelas no. Yo, aku nek tekan tak telepon. Begitu sampai lulus gentan, kalau langsung nyandak HP, melampah, lebet boleh ibu Jo kula, karo nelpon niku, ning mboten diangkat. Bojo kula pun ketemu, teleponnya ra diangkat. Bareng ketemu bojo kula, tunggu nono iki belanjanane aku tak bayar ning kasir. Yo, kok iya? Nek karo bojo kok iya. Terus bareng iku kula grayang-grayang. Nek pengajian iso sok grayang-grayang ngene iki. Bojone kok ora enek. Tak grayangi kabeh ora enek. Akhire kula ngomong kali bojo kula, tunggu nono meneh belanjananmu, aku tak goleki kunci. Kata istri saya kebiasaan, jadi memang kebiasaan lali. Begitu kemudian ten parkiran, di parkiran, pulau ngetik waduh niku motornya itu saya, neng kuncinya buat neng. Berarti saya nak janji kok kunci. Nah, pulau tunggu ni rotok ado, mungkin enten yang ajeng numpai lah kayak pulau Jawil, mas ini motorku kuncinya di. Pulau tunggu ni rotok suwe kok, buat enten biaya nyedar. Nah, ini malah bujuku nesu genti. Akhirnya enten tukang parkire yang parkiran luas gentan sing jero niku kula tekok, Mas, ngerti kuncine motor kae ora? Oh, motor NMAX niku. Nggih. Ten ndero dashboard niku lho, Mas. Oh. Jan aku lalen aku muni. Kula sanjang mboten, Mas sanjang mboten. Jenengane ora mung lalen, parah lalene. Lah pripun? Lah motore jenengan tinggali kuncine ten niku ten motore jek urip. Wah, jadi nek tukang parkire nakal ya kayak numpak itu. Makanya tadi loh, kalau orang itu senang bermajelis ilmu, jenengan akan dijaga oleh malaikat, disebut-sebut nama panjenengan. Ketika sudah disebut, mereka cuma mengatakan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah orang-orang itu dan rahmatilah mereka. Rahmat itu luas maknanya. Diberikan kemudahan hidup, jauh dari orang-orang jelek, orang diutang dilunaske, dan orang ditambahi terus. Angger ora ditambahi terus, urung lunas ditambahinnya ya ora lunas. Dan yang paling utama dalam hidup diberikan hidayah. Nah, mungkin puncak dari rahmat itu dimasukkan ke dalam surga. Pramila Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah memberikan rahmat di dunia 1%, dari 100% 1% dibagikan tentunya untuk semua orang Islam, bukan Islam, menungso, kewan, setan, jin kabeh dapat. Sampai Nabi mengatakan dunia itu di mata Allah tidak lebih mulia dari satu sayap seekor nyamuk. Nek lebih mulia dari itu, orang yang tidak beriman tidak akan dikasih minum. Tapi karena tidak lebih mulia daripada satu sayap seekor nyamuk, bahkan orang beriman, orang yang tidak beriman itu bahkan duweni perusahaan air minum. Jadi nek nunjuk merek tertentu niku nggone wong boten iman. Bahkan ngawin ke anake ngentek kredit 100 miliar gitu. Dhewe 100 juta kadang
utang rono utang rene kan gitu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang 99% ini pun nenggo panjenengan ten akhirat. Nenggo panjenengan ten akhirat. Nah, saat ini temanya toleransi dengan orang yang tidak beriman. Tapi sebelum sampai ke situ, saya buka dulu dengan ayat Quran surat Maryam ayat 88 sampai 91. Bagaimana Allah itu menolak dikatakan kalau punya anak. Ini akidah penting ini. Maksudnya apa? Mungkin nek jenengan gadah sederek putra naudzubillah nggih pamit Bu, Pak. Ini Pak mboten enten. Bu, aku meh ganti agama. Jenengan harus berusaha keras untuk mengembalikan atau mengingatkan dia bahwasanya jalan yang benar ya namun di Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 8891 wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka berkata Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad jitum syai'an idda, sungguh kamu telah mendatangkan satu perkara atau perkataan yang sangat mungkar. Berarti ayat kedua ini Allah sudah mengingkari itu perkataan mungkar, perkataan salah itu. Dan ayat berikutnya, ayat ketiganya Allah niku nesu gregeten yang jenengan paling napa to, paling ngeplekke napa ngoten to. Nek niki gregetane Allah niku mboten ngeplekke napa-napa. Tapi lebih dari itu Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir meh lho. Guru-guru aku anyel meh wae. Langit kae tak pecah lho. Langit kan kayak kocok, nanti pecah niku ambiar ngebleki kita semua. Watan sakul ardu, dan bumi lemah ingkang dengan panggeni meh wae tak belah ben kowe kabeh mendelep. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung sing enak kuwi meh wae tak gapruke grup ben remuk yo sama penghuninya juga sekalian. Kenapa semua itu? Anta aulir rahmani walada, mergo kamu mengucapkan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Ayat berikutnya wa ma yambagi lirrahmani ayat takhida walada. Tidak pantas Allah Ar-Rahman itu kok dikatakan punya anak. Tidak pantas. Jangankan ke Allah. Misal enten piyai tah nom SMA napa SMP. Dikit-dikit ndelok jenengan mbok padahal dudu anak jenengan. Mbok aku ndelok mangan kaget. Iki anake sapa iki? Lah kula anak jenengan anak di kapan yang lahir ini? Kita aja tidak mau gitu kan, ketika ada orang yang bukan anak kita ngaku-ngaku anak kita, gitu. Nah, misal kita punya orang tua meninggal tiba-tiba ada orang datang, Mbak atau Bu, kula nggak anaknya Pak ini, kula nyuwun warisan, kita akan protes sekuat tenaga. Gitu. Gak aku randu dulur kowe. Makanya Allah pun menolak. Dan tolakan Allah itu banyak sebenarnya ayatnya, tapi saya ambil dua tadi, satu di surat Maryam tadi, yang satu lagi di surat Al-Kahfi. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad dan tidak menjadikannya bengkok. Ini tidak pernah menjadi landasan jalan yang bengkok ketika mengikuti ini. Qayyiman yundhiru ba'san shadidan min ladun wa yubassirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihat anna lahum ajron hasana. Ini sebagai bimbingan yang lurus untuk mereka yang mengikuti dan peringatan tentang adab yang keras buat mereka yang tidak mau mengikuti, dan di dalamnya ada kabar gembira buat orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan memperoleh pahala yang baik. Nah, pahala yang baik buat jenengan niku nek caket-caket niki kula jelaskan Masjid Mutakin seberang dalan niku sudah hampir 2 tahun tentang surga dan kenikmatannya, dereng rampung-rampung. Berarti pahalanya itu banyak, nek didetailkan itu banyak. Kita mau ngertine mlebu surga kekal, engko enek kamar-kamar, enek panganan, sore enek sungai-sungai yang mengalir kan gitu. Tapi sebenarnya dirinci itu panjang ceritanya. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makisina fihi abada. Semuanya akan kekal di dalamnya. Yang ngikut kekal di surga,
yang tidak mau ngikut, tidak mau beriman kekal di neraka. Kemudian wa yundirul ladzina qalu takhadallahu walada. Ini juga buat peringatan buat mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Hanya ayatnya. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka tuh tidak punya ilmu tentang ucapan itu. Mung melu-melu. Bapake yo melu-melu, mbae yo melu-melu. Ilmu sing bener-bener dari Allah tuh tidak ada. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh ucapan mereka itu membuat Allah itu murka. Dan di sini dikatakan iyaquluna illa kadziba. Ucapan itu tidak lain adalah ucapan dusta. Jadi Allah sudah katakan itu dusta. Kemudian satu lagi Yunus ayat 68 Allah katakan wa qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Kemudian subhanahu maha suci dia. Itu maksudnya Allah itu menolak. Ucapan itu ucapan yang kotor, ucapan yang dusta, ucapan yang menyakitkan. Wa huwal ghaniyyu, dialah Rabb yang maha kaya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Indakum min sultanin bihada, mengapa tidak ada pada kalian satu bukti pun kalau Allah itu punya anak? Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kalian mengatakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui? Jadi 3 ayat ini tadi menunjukkan bahasanya Allah itu tidak suka kalau dikatakan Allah itu punya anak. Nah, maka meridhoi perkataan itu juga bukan suatu hal yang benar. Umpami. Tadi yang ngaku-ngaku anak jenengan niku, jenengan enggak akui, itu anakku tenan demi Allah dudu. Nah, lalu anak itu datang ke tetangga jenengan, Bu, tetangga jenengan adalah ya wonge kepo. Mas, ngapa to Mas kok rame-rame? Kula niku wau mriki lho tengene mbok kula. Mbokmu sing ndi? Niku lho sing namine Wiji niku lho. Kuwi mbokmu to? Nggih janene kula mboten diakoni. Oh, dasar mbok ra cetha. Tanggane malah ngewangi bocah niki mboten ngewangi jenengan gitu ya. Nah, kira-kira jenengan nesu mboten kali tanggane? Ya nesu gitu kan. Makanya ketika kita menyatakan sebagai muslim yang kemudian tidak mengakui tentang Allah punya anak kok tapi kok ngomong selamat hari raya ini yo. Nah, itu kan sama aja ngoten niku. Jadi jenengan menyetujui pernyataan anak itu, nek anak itu adalah anak tetangga jenengan. Padahal tetangga jenengan ra gelem ngakoni lho boten anake kok. Tenan udah anakku kok ketemu ning dhewe aku ora ngerti. Delok kulite lho beda, kulitku coklat dhek ireng. Nah, delok irunge ya beda kono mancung ngene, ya mancung ning mlebu gitu. Nah, maka kondisi seperti itu Nabi SAW sampaikan bahwasanya wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Ada itu seorang hamba yang dia itu berkata-kata dengan perkataan yang membuat murka Allah. Tadi kan Allah murka. Sampai Allah katakan meh lo langit kita pecah, bumi tak belah, gunung tak jurke gitu kan. Itu kan bentuk murka gitu kan. La yulkilah habalan, yang dia itu tidak rumongso nek itu salah. Makanya nanti video dan internet itu sampai ada ibu-ibu berjilbab ngomong, aku ngomong ini kira bakalan jadi Kristen ra bakalan. Aku ya tetap iman, ya tetap sholat. Ora ngaruh karo imanku, kata dia gitu kan. Tapi apa kata Nabi? Yahwi biha fi jahannam. Ucapannya yang dianggap enteng itu justru membuatnya kecemplung di neraka. Dan kecemplungnya sejauh apa? Nabi menegaskan lagi pada hadis yang lain, yahwi biha sab'aina harifan minan nar. Masuknya nyemplungnya itu 70 tahun perjalanan jatuh dari atas ke bawah. Maksudnya jadi satu ketika Nabi itu pernah jumeneng gitu. Santai-santai kali sahabatnya, tiba-tiba enten suara bludak gitu. Terus Nabi tanya kepada sahabatnya, "Kowe ngerti ora kuwi swara apa?" Kemudian sahabatnya mengatakan tidak tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Kuwi swara watu diculke saka pinggirin neraka, terus lagi tiba tekan ngisore saiki. Kira-kira perjalanannya 70 tahun." Nah, padahal ini enten guru fisika nih, enten betul. Halo, Bu, ada yang guru fisika atau pernah kuliah fisika?
Gak ada, ra gelem ngaku. Padahal nek menurut ilmu fisika niku, benda jatuh niku makin ke bawah niku makin banter. Rumusnya niku S sama dengan setengah G T kuadrat. S niku jarak jatuhnya. Sama dengan setengah ping G. G niku napa? Gaya gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dikalikan T niku waktu dalam sekon, dalam detik gitu. Nah, nek 70 tahun itu dipeng-pengke 70 tahun ping 365 hari dipengke 24 jam dipengke 360 niku ketemunya 2,2 miliar detik. Lah niku nek dipengke setengah ping 9,8 ping 2 miliar, 2 detik dipangkatke 2 niku ketemune sekitar 2,39 dikalikan 10 pangkat 16 km. Niku kira-kira padha kalih jenengan melampah ten matahari. Nah, jarak mriki mboten matahari mall, matahari niku lho dhuwur niku lho. Nah, jarak mriki matahari niku 150 juta kilometer. Nah, terus jenengan niku nek niku 70 tahun perjalanan niku sama dengan 159 juta kali bumi matahari bolak-balik ping 159 juta kali. Aduh biangat pokoknya. Sehingga orang yang ngucap tok tadi mengundang murka Allah berpotensi dicemplungi sejauh itu. Makanya ucapan dalam Islam itu menjadi pertanda juga keimanan. Iman niku rangkaian dari keyakinan dalam hati, ucapan kalih perbuatan. Itu yang disebut orang beriman yang sebenar-benarnya. Meyakini dalam hati nggak mau ngucap, contohnya Abu Thalib tetap bukan orang beriman, masuk neraka. Padahal Abu Thalib itu ketika mau meninggal, Nabi Muhammad itu sudah membersamai. Di sebelahnya, tapi di seberangnya ada Abu Jahal. Nabi Muhammad mengatakan, "Om menghentikan la ilaha illallah uhajun laka bihi indallah." Menghentikan niku lho Om la ilaha illallah. Mungkin nek jenengan syahadat, mungkin jenengan nek sedo niku kula siap dados saksi nek jenengan pun mlebet Islam. Lah teng sebelah enten Abu Jahal, Abu Thalib, aku lho ngewangi kowe nyebarke agamane Abdul Muthalib, mosok kowe meninggalkannya. Nabi ngulangi melih, niku kancane mbaleni melih, ngulangi melih, mbaleni melih. Akhirnya Abu Thalib tidak pernah mengucapkan syahadat. Padahal nek kersa ngucap syahadat, ngucap tok, gak perlu sholat, gak perlu haji umroh, gak perlu jihad, gak perlu napa-napa bayar zakat. Niku genah terjamin masuk surga. Ramelo niki PR panjenengan, jenengan gak ada sederek, keluarga, putra putu napa sinten yang non muslim. Nggih, kok mireng ngono sakaratul maut. Ampun malah jenengan mendel mawon wis ben mati mbok ben mboten. Mang parani terus napa? Mang bisiki go Om la ilaha illallah, go bule la ilaha. Nek mengkene roke la ilaha illallah lajeng sedo, insyaallah niku sampun muslim senajan dereng nate salat. Sehingga jenengan gak ada hak untuk mendoakan. Tapi nek gak pernah ngucap itu, jenengan ndongake malah kleru. Makanya dalam kasus Abu Thalib tadi, Nabi mengatakan wallahi la astaghfirunna laka ya am. Demi Allah aku akan doakan engkau, minta ampun kepada Allah. Malam unha anka, kalau tidak dicegah, kalau nggak dilarang, mau angsal tak dongake ya gitu. Tapi Allah kemudian turunkan ayat, maka nali nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut Nabi sama orang beriman itu dongake orang yang menutup hidupnya dengan kekafiran, kekufuran, kemusyrikan, tidak boleh. Makanya mendoakan orang yang sudah memilih jalan yang berbeda sudah tidak bisa. Tidak bisa, dan kalau nekat malah dosa. Makanya kalau gak ada pimpinan kantor niku ume sing penike cilik niku meninggal jadi nangis ya. Terus kula sanjangi, "Lah napa Bu? Lah aku ra iso ngaya tok. Arep melu pemberkatane ra iso lah. Benten agami to. Benten kok." Lah Bu diiklaske mawon. Diiklaske pripun? Ya ulas wong dalanipun beda. Lah emang apa to Mas? Ya ndak boleh jenengan nek ndongake siji ra tekan sing loro panjenengan tok dosa. Apa ya ngono ae. Kula dalili to. Akhirnya plong gitu. Plong kalau memang sudah ndak bisa. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku akidah nih. Atau seorang muslim tidak boleh mengucapkan kalimat selamat hari raya bla bla bla, kemudian tidak boleh ikut serta dalam kegiatan itu, tidak boleh ikut iuran yang kuyung segala macam, termasuk dengan yang jualan makanan yang tidak boleh ngedol beriku gitu kan. Nah, tapi walaupun kita punya akidah seperti itu, kita punya namanya fikih tentang toleransi. Nah, toleransi kepada
orang-orang yang berbeda agama di dalam Islam niku sudah diatur dengan baik, dengan sangat-sangat baik, sehingga kita harus memahaminya, jangan sampai kita gagal paham. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, landasannya adalah ketika jenengan punya saudara keluarga yang berbeda agama, mendakwai boleh, memaksakan tidak boleh. Niku toleransi yang pertama. Atau jenengan pamit gak ada putra pun murtad gitu. Niku jenengan mendakwai boleh, memaksakan tidak boleh. Ini orang balik Islam tak pateni tidak boleh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Kalau dia sudah keluar ya sudah. Qad bayyana rusdu minal ghayyi, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang tidak benar. Nah, kemudian yang kedua, jenengan boleh berbuat baik sama orang-orang yang berbeda agama selama mereka juga baik. Allah berfirman pada Quran surat Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Tegasnya ngeten, umpami nggih jenengan gadah sederek non muslim gitu kan. Terus enten acara arisan keluarga ya. Terus ampun enggak boleh jenengan kemudian iki sing wong Islam wae sing wong kae dan sing sebelah kono, enggak boleh. Jadi ya biarkan makan bareng-bareng dengan yang lain. Duduknya ya sama-sama dengan yang lain. Jadi tidak boleh di apa namanya dikucilkan ya. Kemudian nanti ada dumduman ya, kalau memang itu dumduman yang dia ada hak di situ. Selain warisan ya, nek warisan dalam Islam tidak boleh. La yuwarisul mukmin kafir wala kafir mukmin. Orang Islam tidak ada hubungan saling mewarisi pada orang non muslim. Maka dalam konteks warisan tidak boleh, tapi dalam konteks pemberian hibah, DKI gitu kan. Maka kalau emang ada putra yang non muslim mau dikasih juga tidak apa-apa. Jadi tidak boleh kemudian ini orang Islam rasa DKI, tidak boleh. Mungkin rasa orang Islam kok nek bocor entuk teko mboten, tetap dibukakan aja pintu. Makanya kemarin ini kula digoleki bapak niku temen waktu kula dinas di Jakarta. Dapat kenal dia berapa tahun itu dia pensiun. Dek ini ku maniak klenik ya, dukun-dukun wonten niku lho. Lah kula anyel kalih ngoten niku. Tapi interaksi kula bagus dengan dia. Waktu niku kula kepala pengadaan, dia anak buah saya. Jadi dia nek ada urusan apa-apa ya kita bantu, dia yang bantu, terus saya ya sopan sama dia, dia sopan sama saya. Wong nek Jumatan ini ngeterke ten masjid, ning ra gelem mlebu. Islam jane. Nah, seiring berjalannya waktu, saya tuh sampai bingung, saya tuh sudah berbuat baik apa sama dia itu. Dia niku ngajeng ten Wonogiri ten desane. Golek iku lho, pokoke kudu ketemu. Biran ketemu iku lho mbaten aku jane ndutang apa, mek ditagih apa ya. Mboten, ketemu nanti kula sanjang, kula ten balai kota niku nek kula medal ketinggalan mboten saged ning kesehatan kegiatan. Mang mriki mawon. Akhirnya ketemu ten balai kota Solo. Ketemu ten balai kota niku kula wastani ya jeng nagih napa tekok napa wae anu bingung. Ternyata ngotori panganan kayak biar. Niki Mas jenengan. Loh. Lah niki bayar napa mboten. Lah niki napa niki? Nggih mboten napa-napa pokoke nggih jenengan. Loh. Kula nganti bingung ngene. Nah, disitulah kemudian terus enten mantune lho. Kula tekoki, Mas, jenengan kerja ten ndi? Kula ten Kementerian Agama. Loh. Dek, kula sak dek niku Pak Dik. Mantune lho Kementerian Agama. Terus kula sanjang mantune, kula kali mertua jenengan niki kaya tan karo kula. Kono seneng klenik, aku anyel karo klenik. Terus mantune ngene. Alhamdulillah sakniki bapak kula pun mboten. Sudah dimulai lagi dari nol, sudah di reset. Sudah tidak yakin kayak gitu-gitu lagi. Tenang iki, tenang saestu. Nggih, mugi-mugi nggih berkait ngobrol kali jenengan waktu ten niku. Oh, terus kula mikir terus mungkin nggih hadiah ini mungkin mergo dia merasa ada kalimat-kalimat yang baik yang dia dapatkan sehingga dia perlu berubah, dapat mantu yang baik gitu kan. Anaknya sudah jadi polisi yang baik. Makanya kadang hidayah itu datang di akhir waktu. Dan itulah yang jenengan harus mensabari. Mungkin punya orang tua belum Islam itu didakwahi terus gitu kan. Wong kadang niku asline enten wong niku pengen mlebu Islam, wong isin gitu. Kok nek dadi Islam bingung lek salat gitu. Lah anake bar ngajak Islam ya urung karuan gelem ngajari salat. Nah, itulah PR kita semua nggih. Jadi kalau ada orang non muslim masuk Islam ya jangan kemudian
ayo ndang salat sing sregep nek ora sregep mending balik nang kafir wae. Yo gendah mungkin orangnya ndak mau. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk toleransi yang ketiga, kita dilarang berlaku dolim pada orang-orang non-muslim. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 8, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Atau misal nih mendandani jalan, terus begitu melewati omahe non muslim, terus dalan sing ngarepe kono rasa dandani langsung diloncati wae. Itu tidak boleh. Tetap harus mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan akses yang sama. Ya. Terus misal bagi non muslim itu omahe nyelempit gitu kan, tutup wae sisan pager sisan ben ra iso lewat, tidak boleh. Artinya ketika kita kepada non muslim seperti itu tidak boleh, apalagi kepada orang Islam. Kadang nek ningali ten internet niku miris, padha-padha wong Islam bandem-bandeman siji ngucalke sampah, sijine niku ngapunten, niku menyengaja nglumpukke pipise niku dadi plastik diucalke tanggane. Ibu-ibu dua sudah sepuh-sepuh semua gitu kan. Kula nganti ya Allah, kok ya enek wong ini. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten ten mriki kok ten mriku adoh Surabaya napa pundi. Ten mriki saya. Yang keempat, nggih, Allah mengakui bahwasanya manusia itu semua jalannya enggak sama. Ada yang milih ngetan, ada yang milih kulon, ada yang milih lor kidul. Allah mengakui itu. Allah sebutkan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, ayat ini menunjukkan perbedaan memang sunatullah, tapi bukan berarti harus dicampur aduk. Makanya nanti dalam Islam itu ada namanya hulu, ada namanya taksir, ada namanya wasatiyah. Hulu itu berlebihan, angger beda pokoknya pengen menganiaya. Enten kok ngoten niku. Banding kae ora iman padha karo aku, gerejane tak bom. Enten kiai ngoten niku. 2018 niku enten ibu-ibu berjilbab sae ngaten jenengan ngoten niku. Kalih garwane kalih putrane sekawan nggawa bom kabeh meledos ten gereja-gereja ten Surabaya, mati kabeh plus 12 korban dari orang non muslim, totalnya 18, dek 6 tambah 12. Dan itu ada orang-orang hulu seperti itu ada. Tapi ada juga orang yang taksir itu pokoknya nggowo iki dicampur aduk, nek perlu natalan bareng gitu kan. Sampai kemarin di Fatimah ditanya Pak Menterinya ngajak natalan bareng, ya saya cuma bisa bilang kita taat pada urusan yang ma'ruf, pada urusan yang bertentangan dengan syariat ya kita tidak taati Pak Menteri itu gitu kan. Termasuk urusan ngajak natalan bareng ya tidak bisa gitu kan. Itu sudah menyimpang dari akidah gitu. Karena Nabi sudah mengingatkan jaminan kebenaran itu mengikuti Al-Quran kali hadis, bukan mengikuti orang. Nah orang itu bisa salah. Mami kula ngomongnya bukan sesuai niku bisa jadi saya ngomongnya salah. Tapi kalau kemudian siapapun orangnya, kalau yang disampaikan niku ada Al-Qur'annya, ada hadisnya dijelaskan dengan baik dan benar, buat niku paribasane wong macul atau wong biasa-biasa, insya Allah itu kalimat yang baik gitu kan. Tapi kalau pejabat ngomongnya kok kemudian bertentangan dengan agama, ya itu tentu omongan yang jelek. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga toleransi dalam Islam tidak boleh mencampur adukkan agama. Makanya Nabi SAW mengingatkan kalau kita itu tidak boleh mendolimi mereka dengan sabdanya mengqatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir di negerinya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman keras. Nanti dalam kalimat yang lain, man dolama mu'ahadan, siapa yang mendolimi orang kafir, kafir peleme dicolongi terus itu kan. Pusing Islam ratau dicolongi peleme. Awin takosohu, atau dia mengurangi haknya, jatai misal dari Pak RT atau Pak RW, jatai ten orang-orang miskin misal 10 kilo, gandeng kayak kafir tak kelongi 2 kilo, tidak boleh. Nah, au kallafa fauqa taqati, atau dia memberikan beban di luar kemampuannya. Sing Islam iuran sampai 10.000 dan wong kafir dijaluk 35.000, nah, itu tidak boleh. Au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin, atau dia kemudian mengambil sesuatu yang tidak ada kebaikan pada si orang kafir ini. Maka kata Nabi SAW, fa'ana haji juhu yaumal qiyamah,
mengko ning akhirat wong kafir kuwi sing bela aku, wong Islam kuwi sing bakalan tak tuntut. Tapi pembelaan di sini bukan pembelaan yang menyelamatkan dari neraka mboten nggih, tapi pembelaan untuk mendapatkan keadilan ya. Keadilan bahwasanya orang Islamnya ini yang berbuat dolim ini sudah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas kedoliman yang diperbuat. Makanya dolim itu di dalam hidup itu enggak boleh kepada orang Islam, orang kafir. Orang kafir enggak boleh, apalagi orang Islam. Jangankan orang kafir, orang Islam, mendolimi binatang itu enggak boleh. Makanya nanti dalam kitab Minhajul Muslim tentang etika, tentang akhlak, di situ ada etika pada manusia. Manusia dibagi orang beriman dan orang enggak beriman. Ada etika kepada binatang juga. Sampai ada hadis itu, 2 hadis. Yang satu berbunyi, ada loh wanita masuk surga karena anjing. Nanti mireng. Nanti loh. Nah, hadis yang kedua, ada loh seorang wanita yang masuk masuk neraka karena kucing. Yang masuk surga karena anjing, dia menemukan anjing kehausan di tengah padang pasir, dia sendiri ya kehausan. Anjing ini cuma bisa ngubeng-ngubeng ning sumur, ning mboten bisa nyemplung sumur. Nek niku mboten anjing tapi munyuk benah nyemplung iso menek, nek kiri kan mboten saged. Akhirnya mbak niku sing nyemplung, padahal disebutkan dalam hadis itu fahiya bahyun. Si wanita ini wanita yang bahyun, ini wanita yang napa nggih? PSK niku lho. Jadi bukan kados jenengan ngoten mboten. Jadi memang profesi ini sudah jelek itu. Niku nek wong awam dulu iki ahli neraka, tapi dia masih punya hati yang tulus, dia nyemplung ke sumur niku ngambilkan air buat si anjing. Nah, rahmat dia kepada si anjing ini mengundang rahmat Allah untuk mengampuni dosanya. Nah, yang satu wanita yang masuk neraka karena kucing, ningu kucing. Kucing larang dikandang. Nah, terus ditinggal dolan. Rati pakane ra diombeni mati. Akhirnya dengan sebab kedoliman pada kucing masuklah dia ke dalam neraka. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah, nggih nikulah agama jenengan nggih. Akidahnya harus jelas, isi hatinya hanya kepada Allah imannya, mulutnya tidak boleh mencederai atau melukai atau menghina Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Kemudian amaliyahnya ya harus sinkron. Ya sholat gitu kan, memang punya duit ya haji umroh gitu kan. Maka ketika itu sudah jenengan lakukan, itulah hakikat orang beriman yang sebenar-benarnya. Jangan dicampur adukkan, biarlah yang campur aduk enak itu gaduh-gaduh. Agama nek campur aduk enggak enak gitu kan. Jenengan jadilah orang Islam yang benar, orang Islam yang baik. Hati-hati dari omongan orang-orang yang aneh-aneh yang ngajak pada pencampur adukan agama. Itu tidak pernah bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun. Maka jenengan cukup toleransinya dengan mereka adalah jenengan biarkan mereka ibadah, jangan diganggu. Jenengan tidak usah masuk ke wilayah ibadah mereka, tidak usah mengguyung bareng, bahkan tidak usah mengucapkan selamat hari rayanya. Insya Allah itulah jalan yang terbaik. Dan muamalah harian tidak boleh mendolimi, berbuat adil. Kalau memang mereka butuh bantuan, dibantu. Misalnya jangan nembetan ngajeng mergi nyapu-nyapu, enten wong kecelakaan, blok tiba, rakudungan kalung salib, terus jenengan tok orang ngerti, ben kafir. Jangan ngomong tidak boleh. Jenengan harus keluar bantu. Soalnya napa? Anjing lho, dewange mari mlebu surga. Napa melih niku menungso. Ngoten nggih. Kok pilih mekaten, dene kathah niku kula ringkas mawon. Soalnya kontraknya sampai jam 5. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah jaga panjenengan semua. Sampai husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'afihim rusulahum wa wasi'man khalaqhum wa sirhum bil ma'i wa salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas
Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin waj'alna fi sumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin akhiru kalam summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.